Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para hadirin hadirat sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan pertama ini kita perbaharui lagi rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sering setiap penceramah naik, setiap khatib, setiap dai, di awal mula dia berceramah, dia selalu mengingatkan kita untuk selalu memperbaharui rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena begitu banyak limpahan rahmat, nikmat, karunia yang Allah berikan kepada kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita pada saat ini adalah bertemunya kita di bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit yang kita dengar di antara teman-teman kita, saudara kita, sanak famili, handai toalan, yang tidak kita sangka-sangka beberapa hari sebelum Ramadan, Allah panggil dia. Allah panggil dia kehadiran Allah sendiri. Sehingga dia tidak bisa berjumpa seperti kita saat sekarang ini dengan bulan Ramadan. Dan ini merupakan sebuah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ucapkan. Minimal adalah dengan mengucapkan alhamdulillah. Sekarang kita telah bertemu dan sekarang kita telah melaksanakan puasa selama 4 hari. Dan ini adalah malam yang kelima, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Di antara juga kesyukuran kita ketika kita berpuasa di Indonesia, di Sumatera Barat secara khususnya, dari segi waktu kita tidak terlalu lama. Durasi kita berpuasa segitu-segitu saja. Minimal paling antar tahun selisihnya cuma paling 10 atau 20 menit. Berbeda dengan saudara-saudara kita di belahan dunia yang lain. Saat ini sekarang di antara tempat terlama puasa adalah di kota Murmansk di Rusia. Puasa di sana saat ini berkisar sekitar 18 jam, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Saudara-saudara muslim kita di sana berpuasa sekitar 18 jam. Mereka sahur imsak pukul 2.30. Kemudian berbuka pukul 8 atau 20.30. Artinya pukul 8 sore, di tempat kita 8 malam. Pukul 8 sore masih terang di sana. Mereka beli takjil, pergi ke pinggir-pinggir jalan cari takjil. Jam setengah 9 mereka berbuka. Kemudian jam setengah 8 mereka isya berjamaah. Sampai jam setengah 11 selesai tarawih. Jam 11 pulang ke rumah. Kemudian istirahat, jam 1 bangun lagi untuk siap-siap melaksanakan sahur. Kita di sini di iklim hutan hujan tropis dan juga di garis khatulistiwa, durasi kita sekitar 13 jam. Dan di antara kenikmatan kita juga berpuasa di bulan Ramadan ini adalah kita hidup di negeri yang alhamdulillah aman, damai, sentosa. Kita sholat tidak ada dirundung takut. Tidak ada peluru yang akan menghujam kita. Tidak ada rudal yang akan menghantam kita. Kita salat beribadah dengan penuh khusyuk, penuh tenang. Berbeda halnya dengan saudara-saudara kita, saudara-saudara muslim kita yang hidup di wilayah-wilayah konflik. Mereka setiap hari dihujani, ditakuti. Ada selalu ancaman, tidak tenang jiwa ini ketika beribadah. Tapi itulah ujian bagi mereka. Adapun kita wajib bersyukur. Dan kita hidup di negara kita ini, wajib kita jaga kesatuan negara kita ini. Kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saya kalau melihat jamaah tertidur di dalam masjid, saya tidak sedih. Ada rasa bahagia sedikit.
Kenapa Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian? Artinya masjid kita masih terus memberikan kenyamanan. Buktinya kalau seandainya tidak memberikan kenyamanan, maka tentu akan ada rasa takut. Kita tidak nyaman, tidak mungkin ada orang bisa tidur dalam kondisi takut. Bahkan di antara sebagian kita tidak sedikit yang ketika di rumah susah tidur. Meskipun suasana ruangan ber-AC, ada kasur yang empuk, tapi ketika datang ke masjid langsung terlelap, langsung. Tapi bukan berarti jangan sampai kita tidur juga ketika penceramah sedang menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita hendaknya nanti. Salawat dengan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Rasul junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami ingin menyampaikan nasihat kepada kita semua dan juga terutama buat saya sendiri. Ada dua hal yang perlu kita waspadai ketika kita berada dalam bulan Ramadan, ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Ada dua hal yang perlu kita waspadai. Poin pertama adalah kita harus memperhatikan al-mufattirat. Apa itu mufattirat? Hal-hal yang membatalkan puasa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita mesti memperhatikan al-muhbitat. Al-muhbitat adalah hal-hal yang menggugurkan pahala puasa kita. Poin pertama adalah al-mufattirat, yang membatalkan puasa. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa adalah semua hal-hal yang melanggar rukun-rukun puasa. Apa rukun puasa? Yang pertama adalah an-niyah. Rukun pertama puasa adalah an-niyah. Hadis dari Hafsah Ummul Mukminin, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yubayyit as-siyama min al-laili, man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lah." Dalam riwayat lain dikatakan, "La siyama liman lam yafridhu min al-laili." Tidak sah berpuasa orang yang tidak memasang niatnya dari sebelum fajar. Jadi niat ini merupakan hal yang penting yang perlu kita perhatikan pertama kali. Sebelum imsak kita semuanya sudah harus berniat bahwa kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Karena Nabi SAW juga mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya segala perbuatan tergantung pada niatnya dan seseorang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Itu yang pertama dari hal mufattirat. Yang kedua adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i wa ta'ammudil qai'. Hal yang membatalkan puasa yang kedua adalah makan, minum, jima' berhubungan suami istri, kemudian menyengaja muntah, kita memancing muntah. Muntah tidak datang sendiri tapi kita pancing. Maka ini merupakan hal-hal yang membatalkan puasa. Ini merupakan hal-hal yang perlu kita waspadai. Mungkin semua kita sudah tahu. Semua kita sudah tahu. Adapun kalau seandainya kita lupa di siang hari ketika berpuasa, Nabi SAW mengatakan, "Man nasya wa huwa sha'im fa akala aw syariba falyutimma shaumahu innama at'amahu Allahu ilaihi wa saqahu." Dalam riwayat lain, Nabi SAW mengatakan, "Huwa rizqun saqahu Allahu ilaihi." Kalau seandainya barang siapa yang lupa sedangkan dia dalam kondisi berpuasa, kemudian dia makan atau minum, maka hendaklah dia menyempurnakan tetap puasanya. Artinya puasanya tidak batal. Kenapa? Karena itu merupakan makan dan minum yang Allah kirimkan untuknya, kata Nabi. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan itu merupakan rizki yang Allah kirimkan kepadanya. Suatu hari kami ketika masih dirantau dulu bareng teman, pergi habis subuh, kita pergi ke warung. Waktu itu bukan bulan puasa. Saya tidak berpuasa, teman berpuasa. Kemudian kita melihat ada warung pecel, kita datang tanya, "Sudah buka belum?" "Belum," kata ibu tersebut. Kemudian kita cari warung lain, nampak warung ketoprak. Kita tanya, "Udah buka ketopraknya, Bu?" "Belum," kata ibu tersebut. Terus kita tanya, "Apa yang ada kalau makanan tidak ada?" "Cuman teh," katanya. Kemudian kita pesanlah teh, 2 buah teh. Setelah dipesan, teh datang, kita minum. Setelah minum, teman saya berucap, "Astagfirullahalazim, akhi. Sana,
ambo sabana puaso hariku. Kemudian saya bilang, falyutimma saumaka, sempurnakan puasa antum. Huwa rizqun saqahullahu ilaik. Itu rizki yang Allah kirimkan untuk antum. Tapi sayangnya rizki antum cuma teh. Coba tadi ada ketoprak, coba tadi ada pecel, maka itu lebih banyak lagi rezekinya. Tapi kalau kita dapat situasi seperti ini, ketika kita lupa, jangan sampai kita batalkan puasa. Kita lanjutkan. Ketika kita ingat, langsung kita berhentikan minum dan kita lanjutkan puasa. Puasa kita tidak batal. Sampai-sampai para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang melihat orang lain minum atau makan ketika dia sedang berpuasa. Apa hukumnya kita menegurnya? Yang pertama mengatakan wajib kita tegur. Kenapa wajib kita tegur? Karena itu merupakan kemaksiatan, kemungkaran. Dia nggak boleh makan ketika sedang berpuasa, maka kita mesti tegur. Pendapat yang pertama. Pendapat kedua mengatakan dilarang kita menegurnya. Kenapa dilarang? Karena itu rizki yang Allah kirimkan untuk dia. Kita nggak boleh motong rizki orang. Maka terlepas dari perbedaan itu, kalau seandainya kita lupa, maka jangan kita sampai batal puasa kita karena itu. Lanjutkan puasa, tidak masalah. Itu rizki yang Allah kirimkan untuk kita. Tapi perlu kita ingat, lupa itu tidak bisa dibuat-buat. Kalau kita rencanakan kita untuk lupa, selamanya kita tidak akan lupa. Dan itu pun kemungkinan besar terjadi ketika bukan bulan Ramadan, karena kita berpuasa, orang lain tidak berpuasa. Adapun ketika bulan Ramadan, sulit rasanya kita untuk batal atau lupa, karena orang sekeliling kita puasa semua. Jadi itu yang pertama, mufattirat. Hal yang pertama ini mayoritas semua kita bisa menjaganya. Adapun hal yang kedua yang penting adalah al-muhbitat, hal-hal penggugur dosa, hal-hal penggugur pahala puasa. Maka hal-hal ini banyak di antara kita yang terkena, yang terjerumus ke dalam hal-hal ini. Apa itu al-muhbitat, hal-hal yang menggugurkan pahala puasa? Hadis singkat, setidaknya ada hadis singkat dari Anas. Beliau menyampaikan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsatu asya tuhbitus shauma. Ada 5 perkara yang menggugurkan pahala puasa kita. Ada 5 perkara yang menggugurkan pahala puasa awak. Apa tuh? Yang pertama kata Nabi, al-kadhib, berbohong, berdusta. Ketika kita berpuasa, maka ini bisa membatalkan puasa, bisa membatalkan pahala puasa kita. Jadi ketika kita mulai berpuasa, imsak, itu argo pahala kita sudah mulai berjalan, Bapak Ibu sekalian. Argo pahala kita sudah mulai berjalan. Maka sampai ada yang mengatakan para ulama, tidurnya orang berpuasa itu adalah berpahala. Kenapa? Karena ketika dia tidur di bulan Ramadan, ketika dia berpuasa, argonya tetap berjalan. Kapan argonya akan berkurang? Kapan argo pahala kita berkurang? Ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi adalah berbohong. Nabi SAW mengatakan, iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Sungguh jauhilah kedustaan, kata Nabi, karena kedustaan itu membawa kepada keburukan, kefujuran. Kefujuran itu membawa kepada neraka. Seseorang akan selalu melakukan dusta, maka di sisi Allah dia akan dicatat sebagai pendusta, pembohong. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kata Nabi yang menggugurkan pahala puasa kita? Yang kedua adalah ghibah. Apa itu ghibah? Menggunjang. Semua kita pasti tahu. Menceritakan orang lain tentang perkataan atau perbuatan atau keadaan pribadinya, yang mana orang tersebut kalau diceritakan dia tidak suka hal itu diceritakan tentang dirinya. Jadi yang kita ceritakan itu fakta tentang dirinya. Adapun kalau seandainya tidak fakta tentang dirinya, maka itu jatuh kepada fitnah, dan itu jauh lebih besar dari sekedar ghibah. Nabi SAW mengatakan, apa itu ghibah? Dzikruka akhaka bima yakrah. Kau menyebut tentang saudaramu tentang sesuatu yang dia tidak sukai untuk disebut. Dan jangan kita terjebak dengan
sekedar redaksi atau istilah. Ada redaksinya dirubah. Anak-anak, apalagi anak-anak milenial sekarang, dia pandai bermain kata-kata. Satu kali kita tegur, kawan, jangan melakukan ghibah, jangan melakukan gunjing. Dia mengatakan, kami tidak bergunjing. Saya hanya melakukan studi kualitatif tentang perilaku manusia melalui metode focus group discussion. Dia bilang itu. Apapun redaksinya, tapi substansinya tetap ghibah. Dan ini tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini bisa menggugurkan pahala puasa kita. Kemudian selanjutnya yang nomor 3 adalah an-namimah, kata Nabi. Apa? An-namimah. An-namimah itu adalah mengadu domba, mengusahakan agar terjadi permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Ini tidak terjadi di dunia nyata saja. Sekarang kita masing-masing punya akun media sosial, punya gadget, dan punya akun-akun media sosial yang lainnya. Maka mari kita jaga tangan-tangan kita, jari-jari kita untuk tidak melakukan adu domba, namimah yang dapat menggugurkan pahala puasa kita. Kemudian yang keempat, Nabi SAW mengatakan al-yaminul ghamus, yaitu kesaksian palsu, bersumpah palsu, melakukan sesuatu kebohongan juga. Yang terakhir adalah an-nadharu bisyahwah, yaitu melihat lawan jenis dengan syahwat, dengan adanya dorongan. Ada dorongan hati untuk memandangnya atau meneruskan memandangnya, padahal awalnya tidak sengaja. Dan ini besar kemungkinan terjadi, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Ini kemungkinan besar terjadi kalau seandainya kita duduk di pinggir jalan, di pinggir-pinggir jalan. Maka Nabi SAW suatu kali ada sahabat yang duduk waktu itu di pinggir jalan, nongkrong-nongkrong para sahabat di pinggir jalan. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada mereka, iyyakum wal julus bit turuqat. Wahai sahabat-sahabatku, jangan sesekali kalian duduk di jalan, di pinggir jalan. Kemudian para sahabat itu menjawab, ya Rasulullah, malana min majalisina budna tahaddath fiha. Kami tak punya tempat lain untuk ngobrol, kami harus duduk di sini ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, idza abaitum illal majalis fa'atut tariq haqqaha. Kalau seandainya kalian tidak berkenan untuk pindah atau tidak bisa pindah, harus di sini, maka penuhilah hak-hak jalan. Rasulullah mengatakan, penuhilah hak-hak jalan. Wa ma huwa haqqut tariq ya Rasulullah, kata sahabat. Apa itu hak jalan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjelaskan, hak jalan yaitu ghaddul basar, kata Rasul, yaitu menundukkan pandangan. Mata jangan celalatan mengarah ke sana kemari, tundukkan pandangan, kata Nabi. Yang kedua adalah kaful adza, memindarkan duri dari jalan, memindahkan malapetaka di jalan. Kalau seandainya ada nampak orang lewat, standarnya masih terpasang, maka kita ingatkan, itu termasuk kaful adza ketika kita duduk-duduk di pinggir jalan. Yang selanjutnya adalah, kata Nabi, waraddus salam. Salah satu hak jalan adalah kita menjawab salam. Kalau ada orang lewat mengucapkan salam, kita jawab salamnya. Kemudian yang selanjutnya adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Inilah hal-hal yang perlu kita hindari, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Dan apabila kita terjerumus ke dalam hal-hal yang 5 ini secara garis besar, kalau seandainya kita terjerumus kepada bohong, kemudian ghibah, namimah, kemudian kesaksian palsu, dan yang terakhir adalah memandang an-nadharu syahwah, memandang dengan syahwat. Kalau seandainya kita terjerumus, maka segera bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa kita praktekkan dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.